Safira adalah wanita yang percaya pada cinta. Dia adalah otak di balik tirai, arsitek sunyi dari kerajaan bisnis yang mereka bangun. Suaminya, Dimas, adalah wajahnya. Dimas tampan, karismatik, dan tahu cara berbicara. Mereka adalah pasangan sempurna di mata dunia. Safira yang cerdas dan pendiam, Dimas yang supel dan menawan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang lebih mirip istana, bertengger di atas bukit, memandang rendah gemerlap lampu kota. Rumah itu adalah simbol. Bagi Safira, itu adalah simbol cinta dan kerja keras. Bagi Dimas, itu adalah simbol status. Kondisi kehidupan mereka tampak ideal. Safira menghabiskan hari-harinya mengelola investasi dan strategi perusahaan, sementara Dimas menangani klien dan tampil di depan publik. Namun, ada satu fakta kecil yang mengganjal. Sebuah fakta yang Safira pilih untuk abaikan. Semua aset itu, rumah mewah ini, portofolio saham yang gemuk, dan 2 mobil sport di garasi, semuanya terdaftar atas nama Dimas. Itu terjadi 3 tahun lalu. Ini hanya untuk mempermudah pajak, sayang, kata Dimas suatu malam, tangannya membelai rambut Safira. Jika semuanya atas satu nama, birokrasi kita jauh lebih ramping. Lagi pula, apa bedanya? Milikku adalah milikmu. Apa kamu tidak percaya padaku? Narator tahu isi hati Safira saat itu. Dia ragu. Ada suara kecil di kepalanya yang berbisik, "Jangan." Tapi dia menatap mata Dimas, mata yang selalu membuatnya luluh, dan dia mengabaikan suara itu. Dia menandatangani semua dokumen. Dia mentransfer modal dari rekening pribadinya ke rekening atas nama Dimas. Dia menyerahkan kunci brankas hatinya sekaligus kunci brankas hartanya. Dia dibutakan oleh cinta, sebuah kebutaan yang disengaja. Dalam benaknya, cinta sejati menuntut kepercayaan mutlak. Dimas, di sisi lain, merasakan gelombang kepuasan yang dingin saat pena itu menggores kertas. Dia mencintai Safira, mungkin, dengan caranya sendiri yang dangkal. Tapi dia lebih mencintai kenyamanan. Dia mencintai kekuasaan yang diberikan uang. Dalam pikirannya yang manipulatif, dia merasa berhak atas semua ini. Dia yang tampil di depan. Dia yang menanggung stres sosial. Safira hanya pandai dengan angka. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pembagian yang adil. Dan jika Safira cukup bodoh untuk memberikannya, mengapa dia harus menolak? Lalu ada Marisa, ibu Dimas. Dia tinggal bersama mereka di istana itu. Di depan Safira, Marisa adalah contoh ibu mertua idaman. Dia memuji masakan Safira, meskipun masakannya biasa saja. Dia membelai kepala Safira dan memanggilnya, "Putriku." Tapi di dalam hatinya, Marisa adalah jurang keserakahan. Dia membenci Safira. Dia membenci kenyataan bahwa putranya, Dimas yang sempurna, harus terjebak dengan wanita yang terlalu serius dan tidak cukup glamor. Marisa tahu semua tentang rencana Dimas. Dia tidak hanya tahu, dia mendorongnya. "Kamu terlalu baik, Dimas," bisiknya pada putranya suatu malam ketika Safira sedang bekerja lembur. "Semua ini seharusnya milikmu. Wanita itu hanya beruntung bisa bertemu denganmu. Pastikan kamu mengamankan masa depanmu sendiri." Pikiran Marisa selalu berputar pada uang. Saat dia melihat Safira membeli vas kristal mahal, Marisa tersenyum manis. "Indah sekali, Safira." Tapi di dalam benaknya dia berpikir, pemborosan. Uang itu bisa dipakai Dimas untuk membeli jam tangan baru. Betapa buruk seleranya. Dia memandang rendah Safira, menganggapnya sebagai angsa beruntung yang tidak tahu diri. Malam itu, di meja makan mahoni yang panjang, suasana terasa sedikit tegang, meski hanya Safira yang tidak menyadari sumbernya. Dia baru saja menutup kesepakatan besar, mengamankan klien baru yang akan melipat gandakan keuntungan mereka tahun depan. Dia bersemangat untuk menceritakannya. "Kita berhasil, Mas," kata Safira. Matanya berbinar. "Proyek yang di Singapura itu. Mereka setuju dengan semua syarat kita." Dimas tersenyum. Senyum yang biasa dia pakai untuk para klien. "Luar biasa, sayang. Kamu memang hebat."
Dia mengangkat gelas anggurnya. Tapi pikirannya tidak di sana. Pikirannya ada pada Selin. Pada kulitnya yang halus. Pada tawanya yang genit. Dia berpikir betapa menyenangkannya menghabiskan uang baru ini bersama Selin. Dia melirik ibunya. Marisa tersenyum ke arah Safira. Syukurlah. Dimas pasti bangga sekali padamu. Lalu dia menambahkan, dengan nada yang dibuat terdengar seperti nasihat keibuan. Tapi jangan terlalu lelah, Safira. Ingat kodratmu sebagai istri. Kasihan Dimas. Mungkin dia kesepian kalau kamu terlalu sibuk bekerja. Hati Safira sedikit mencelos. Dia selalu merasa gagal memuaskan Marisa. Aku akan berusaha lebih santai. Ibu, janjinya. Dia tidak tahu bahwa dalam hati Marisa, wanita tua itu sedang menghitung. Lebih banyak uang. Bagus. Dimas bisa menceraikannya lebih cepat. Selin sepertinya gadis yang penurut. Dan dia bisa memberi kami cucu. Safira menatap suaminya, mencari dukungan. Dimas hanya mengangguk setuju pada ibunya. Ibu benar, Safira. Kesehatanmu lebih penting. Malam itu, Safira tidur dalam pelukan Dimas. Dia merasa aman. Dia merasa dicintai. Dia memimpikan masa depan mereka. Sementara Dimas, yang memeluknya erat, terjaga. Pikirannya bekerja keras, bukan memikirkan bisnis, tapi memikirkan bagaimana cara mempercepat prosesnya. Bagaimana cara mengambil segalanya tanpa terlihat seperti penjahat. Dia merasa sedikit bersalah, tetapi perasaan itu dengan cepat tenggelam oleh gelombang keserakahan dan antisipasi. Dia merasa seperti raja yang sedang menunggu waktu penobatannya. Dia tidak tahu, dan Safira juga tidak tahu, bahwa istana yang mereka bangun di atas pasir kepercayaan itu akan segera diterjang badai. Badai yang akan menghancurkan segalanya, namun juga akan membersihkan kabut dari mata Safira. Narator melihat benang-benang takdir mereka yang kusut. Ketulusan Safira yang murni adalah fondasi dari istana itu, tetapi juga merupakan bom waktu. Dan di dalam rumah mewah itu, di antara sutra dan kristal, dua predator sedang menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkannya, tidak menyadari kekuatan terpendam dari wanita yang mereka anggap bodoh dan lemah. Safira mungkin dibutakan oleh cinta, tetapi di dalam dirinya ada baja yang ditempa oleh kerja keras dan kecerdasan. Baja itu sedang tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Safira memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia telah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Dia ingin memberi kejutan pada Dimas. Tangannya memegang kotak bludru kecil berwarna biru. Di dalamnya ada jam tangan edisi terbatas yang sudah lama diincar Dimas. Jam tangan yang harganya setara dengan sebuah apartemen studio. Safira tersenyum membayangkan ekspresi Dimas. Dia merasa sedikit konyol, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Dia mengendarai mobilnya memasuki gerbang rumah mereka yang megah. Hatinya berdebar sedikit lebih cepat. Dia memarkir mobil di garasi, sengaja memilih tempat yang agak tersembunyi agar Dimas tidak menyadari kepulangannya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah. Biasanya, jam segini rumah akan sepi. Para asisten rumah tangga sudah selesai bekerja. Dan Dimas biasanya masih di kantor atau bertemu klien. Kesunyian menyambutnya. Tapi ini adalah kesunyian yang aneh. Ada sesuatu di udara. Safira meletakkan tas tangannya di meja konsol dekat pintu. Dia masih memegang erat kotak bludru itu. Dia berjalan tanpa suara di atas lantai marmer yang dingin. Dia selalu melepas sepatunya di pintu. Dia menuju ruang tamu utama. Dia pikir mungkin Dimas juga pulang cepat dan sedang bersantai. Saat dia mendekat, dia mendengar suara. Bukan suara televisi. Itu suara tawa. Tawa seorang wanita, genit dan tinggi. Lalu suara suaminya, dalam dan santai. Dan satu suara lagi, suara yang dia kenali betul. Suara Marisa. Hati Safira membeku. Apa yang sedang terjadi? Dia berhenti di ambang pintu ruang tamu, tersembunyi oleh pilar besar. Matanya membutuhkan beberapa detik untuk memproses pemandangan di depannya. Pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam. Di atas sofa bludru mahal yang dia pilih sendiri,
Suaminya, Dimas, sedang duduk. Dia tidak sendirian. Seorang wanita muda, sangat muda, dengan gaun merah ketat, duduk sangat dekat dengannya. Tangan Dimas melingkar di pinggang wanita itu, dan wanita itu sedang menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Mereka tertawa. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah Marisa. Ibu mertuanya, yang selalu bersikap manis padanya, duduk di kursi berlengan di seberang mereka. Dia tidak terlihat marah. Dia tidak terlihat terkejut. Dia terlihat puas. Di tangannya ada nampan perak, dan dia sedang menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir mahal. Dia tampak seperti seorang ratu yang sedang menjamu tamu kehormatan. "Minumlah, Selin," kata Marisa. Suaranya terdengar ramah. "Kamu harus menjaga kesehatanmu. Demi cucu ibu." Selin tertawa lagi. "Tentu, Bu. Ibu baik sekali." Dia melirik Dimas. "Lihat, Mas. Ibumu lebih menyayangiku daripada istrimu yang kaku itu." Dimas terkekeh. "Dia hanya menyayangiku. Dan dia tahu apa yang terbaik untukku." Safira merasa tidak bisa bernapas. Telinganya berdenging. "Cucu. Istri kaku?" Dunia di sekelilingnya mulai miring. Kotak beludru di tangannya terasa sangat berat. Dia pasti mengeluarkan suara. Mungkin isakan tertahan. Mungkin langkahnya goyah. Karena tiba-tiba, ketiga pasang mata itu menoleh ke arahnya. Keheningan pecah. Ekspresi Dimas berubah dari santai menjadi jengkel. Bukan rasa bersalah, tapi jengkel. Seolah-olah Safira telah mengganggu pestanya. Selin menatapnya dari atas ke bawah. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Dalam pikiran Selin, inilah wanita tua yang harus dia singkirkan. Dia mengamati pakaian kerja Safira yang konservatif dan mencibir dalam hati. Tidak heran Dimas bosan. Tapi tatapan Marisa adalah yang paling mematikan. Semua kepura-puraan manis yang selama ini dia tunjukkan lenyap, digantikan oleh kebencian dan kemenangan yang murni. Wanita tua itu bangkit perlahan, meletakkan teko tehnya dengan gerakan yang disengaja. "Safira," kata Marisa. Suaranya dingin dan tajam. "Tidak ada lagi panggilan, putriku. Kamu pulang cepat." Safira tidak bisa berbicara. Bibirnya bergetar. Dia menatap Dimas. Matanya memohon penjelasan. Memohon agar ini semua hanya salah paham. Dimas menghela napas. Dia melepaskan tangannya dari Selin, tapi tidak menjauh. Dia bersandar di sofa, tampak bosan. "Ya, Safira, seperti yang kamu lihat. Ada baiknya kamu tahu sekarang." "Tahu apa?" Batin Safira menjerit. Marisa melangkah maju, mengambil alih situasi. Dia jelas telah mempersiapkan pidato ini. "Safira, kenalkan Selin." Dia menunjuk wanita muda itu dengan dagunya. Dia sedang mengandung anak Dimas. Penerus keluarga ini. Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Safira. Anak. Sesuatu yang selama ini mereka coba dan belum berhasil. Sesuatu yang Marisa selalu sindir padanya. "Sebaiknya kamu berkemas," lanjut Marisa. Suaranya tanpa emosi. "Rumah ini milik putraku. Semua perusahaan ini milik putraku. Kamu tidak punya apa-apa di sini." Pikiran Safira berputar. Dia teringat dokumen-dokumen yang dia tanda tangani. Dia teringat bujukan Dimas. "Milikku adalah milikmu." Kebohongan. Semua itu kebohongan. Dia menatap Dimas lagi. "Dimas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Apa ini benar?" Dimas akhirnya menatapnya. Matanya dingin, tanpa cinta, tanpa penyesalan. Hanya ada kelegaan yang mengerikan. "Ibu benar, Safira. Sudah waktunya kita move on. Aku dan Selin akan menikah setelah perceraian kita selesai. Tapi, asetnya itu uangku." Safira tergagap. Selin tertawa. Tawa yang benar-benar menghina. "Uangmu? Sayang, begitu kamu menikah, uangmu adalah uang suamimu. Dan sekarang, itu uang kami." "Lancang sekali kamu." Marisa membentak Selin.
Tiba-tiba, "Itu uang putraku. Kamu hanya numpang." Narator melihat sekilas keretakan pertama dalam aliansi jahat mereka. Pikiran Marisa jelas, Selin hanyalah rahim sewaan. Setelah anak itu lahir, dia juga akan didepak. Selin, di sisi lain, berpikir, "Tunggu saja, nenek tua. Setelah aku menikah, kamu yang akan aku usir lebih dulu." Tapi mereka berdua bersatu dalam kebencian mereka terhadap Safira. "Berkemaslah," ulang Marisa kepada Safira, mengalihkan fokusnya. "Bawa barang-barang pribadimu. Dan jangan berani mengambil apapun yang dibeli dengan uang putraku." "Uang putraku?" Safira ingin berteriak. "Itu uangku. Hasil kerja kerasku. Keringatku." Tapi dia tidak berteriak. Sesuatu yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam dadanya, menggantikan rasa sakit yang membara. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan tenang. Dia menatap mereka bertiga. Dimas, si pengecut yang bersembunyi di balik ibunya. Marisa, si ular serakah. Selin, si parasit bodoh. Dia melepaskan kotak bludru biru itu dari tangannya. Kotak itu jatuh ke lantai marmer dengan bunyi buk yang pelan, lalu terbuka. Jam tangan mahal itu tergeletak di sana, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. "Ambil saja," bisik Safira. Dia berbalik, punggungnya lurus. Dia berjalan keluar dari ruangan itu. Dia tidak lari. Dia tidak menangis. Belum. Dia naik ke kamarnya. Kamar yang dia desain. Tempat tidur yang dia pilih. Dia membuka lemari pakaian yang penuh dengan pakaian mahal. Dia mengabaikannya. Dia mengambil satu tas tangan kecil. Dia memasukkan dompetnya, ponselnya, dan paspornya. Hanya itu. Dia berjalan menuruni tangga. Mereka bertiga masih di ruang tamu, sudah kembali mengobrol. Seolah-olah dia hanyalah gangguan kecil yang baru saja berlalu. Mereka bahkan tidak menatapnya saat dia berjalan ke pintu depan. Tapi saat Safira membuka pintu, Marisa memanggil, "Oh, Safira, mobilmu." Dia merujuk pada sedan mewah yang biasa dipakai Safira. Itu juga atas nama Dimas. "Tinggalkan kuncinya di meja." Safira berhenti. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan kunci mobil, dan meletakkannya di meja konsol dekat pintu. Di samping tas tangan mahal yang tadi dia letakkan di sana. Dia berjalan keluar pintu, menutupnya dengan pelan di belakangnya. Dia berdiri sejenak di jalan masuk yang megah. Udara malam terasa dingin di kulitnya. Dia sendirian. Diusir dari rumahnya sendiri hanya dengan tas tangan. Saat itulah air mata pertama jatuh. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan. Rasa cinta yang buta itu telah hangus, terbakar habis oleh pengkhianatan yang baru saja dia saksikan. Yang tersisa hanyalah bara api. Dia berjalan menyusuri jalan masuk yang panjang, keluar dari gerbang istananya. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal yang dia tahu, dia akan mengambil kembali semuanya. Dia akan membuat mereka membayar. Bukan hanya mengambil kembali hartanya, tapi dia akan menghancurkan mereka. Dia akan menghancurkan mereka dengan cara yang sama seperti mereka menghancurkannya. Perlahan, sistematis, dan tanpa ampun. Roller coaster emosional baru saja dimulai. Dan dia, yang tadinya penumpang, kini telah mengambil alih kemudi. Safira berjalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Kakinya melangkah secara otomatis di atas trotoar yang tidak rata, menjauh dari cahaya gemerlap bukit tempat istananya berdiri. Udara malam yang dingin kini terasa membakar kulitnya yang tipis. Dia hanya membawa tas tangan. Tas tangan yang ironisnya dibeli Dimas untuknya di Paris. Harganya lebih mahal dari gaji tahunan kebanyakan orang. Kini, tas itu adalah satu-satunya miliknya. Dia terus berjalan hingga kakinya melepuh dan perih. Dia melewati toko-toko yang sudah tutup, melewati orang-orang yang tertawa di kafe pinggir jalan. Dia adalah hantu di tengah kota yang hidup. Setiap tawa terdengar seperti ejekan. Setiap pasangan yang bergandengan tangan terasa seperti tamparan. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah hotel.
Bukan hotel bintang 5 yang biasa dia kunjungi. Ini hotel bisnis yang bersih, fungsional, dan anonim. Dia masuk ke lobi yang temaram. Resepsionis menatapnya sedikit aneh. Seorang wanita dengan pakaian desainer yang kusut, mata memerah, tanpa koper, check-in sendirian di tengah malam. Safira menggunakan kartu kredit pribadi atas nama gadisnya, rekening kecil yang dia simpan untuk uang jajan, dan tidak pernah dia tautkan ke bisnis bersama Dimas. Uang di dalamnya tidak seberapa, tapi cukup untuk beberapa malam. Dia mendapatkan kunci kartu dan naik ke kamar. Nomor 714. Kamarnya steril. Bau pembersih dan pendingin udara. Tempat tidur yang kaku. Sprei putih yang terlalu berkanji. Dia mengunci pintu. Dia bersandar di pintu itu. Dan akhirnya, cangkang yang menahannya retak. Itu bukan tangisan yang keras. Itu adalah kehancuran yang sunyi. Tubuhnya luruh ke lantai. Tas tangan mahalnya jatuh di sampingnya. Dia memeluk lututnya. Dan isak tangis yang selama ini dia tahan akhirnya meledak. Ini adalah tangisan untuk 7 tahun hidupnya. 7 tahun kepercayaan, cinta, dan kerja keras yang baru saja dibuang seperti sampah. Dia teringat saat pertama kali bertemu Dimas. Dia seorang analis keuangan yang brilian tapi canggung secara sosial. Dimas adalah manajer pemasaran yang menawan, yang melihat potensinya. Atau begitulah yang dia pikirkan. Sekarang dia bertanya-tanya, apakah Dimas melihat potensinya, atau melihat dompetnya? Dia teringat malam-malam tanpa tidur saat dia menyusun rencana bisnis pertama mereka. Dia teringat saat dia meyakinkan investor, menggunakan logikanya yang tajam, sementara Dimas berdiri di sampingnya, tersenyum dan mengangguk. Dia teringat saat dia mentransfer tabungan hidupnya sebagai modal awal. Kita adalah tim, sayang, bisik Dimas malam itu. Selamanya. Selamanya. Kata itu kini terasa seperti asam di lidahnya. Dia menangis untuk kebodohannya. Dia, wanita yang bisa memprediksi pergerakan pasar saham, tidak bisa melihat pengkhianat yang tidur di sampingnya setiap malam. Dia marah pada dirinya sendiri. Dia marah pada Marisa, wanita yang dia coba sayangi seperti ibunya sendiri. Pikiran Safira melayang ke Marisa. Dia tahu. Selama ini dia tahu. Dia bahkan mungkin merencanakannya. Senyum manis Marisa, nasihat keibuannya, semua itu topeng. Di balik topeng itu ada iblis yang serakah. Dan Selin, gadis muda itu. Dia bahkan tidak penting. Dia hanya alat, pion dalam permainan kotor mereka. Tapi rasa sakitnya tetap ada. Gambaran mereka di sofa, keintiman mereka, kepuasan di wajah mereka, terpatri di otaknya. Dia menangis berjam-jam di lantai kamar hotel yang dingin. Dia menangis sampai tenggorokannya kering dan matanya bengkak. Dia menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya kehampaan yang dingin dan menakutkan. Malam berganti menjadi pagi. Cahaya abu-abu menyusup melalui celah tirai. Safira masih di lantai. Tubuhnya sakit, tapi pikirannya jernih. Kejernihan yang menakutkan. Lahir dari kehancuran total. Dia bangkit. Dia berjalan ke kamar mandi. Dia menatap cermin. Wanita di cermin itu adalah orang asing. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi. Dia terlihat kalah. Dia terlihat lemah. Safira menatap mata wanita itu. Kamu membiarkan mereka melakukan ini padamu, bisiknya pada bayangannya. Kamu membiarkan cinta membuatmu buta dan bodoh. Dia membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Lagi dan lagi. Dia menggosok wajahnya sampai kulitnya memerah. Dia ingin menghapus jejak wanita lemah itu. Tidak lagi, katanya dengan suara serak. Dia kembali ke kamar, mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon temannya. Dia tidak menelepon keluarganya. Menangis dan mengeluh tidak akan mengembalikan apapun. Dia butuh senjata. Jarinya berhenti pada satu nama di kontaknya. Raditya. Raditya adalah teman lamanya dari universitas. Seorang jenius hukum yang sinis dan brilian. Mereka dulu sering berdebat tentang filosofi dan hukum.
Raditya adalah pria yang memandang dunia apa adanya, tanpa ilusi. Beberapa tahun lalu, Raditya ingin membuka firma hukumnya sendiri. Dia kekurangan modal. Safira, yang melihat potensinya, memberinya pinjaman pribadi yang cukup besar. Tanpa bunga. Anggap saja investasi pada orang baik, katanya saat itu. Raditya membayar kembali setiap sen dalam 2 tahun. Dia tidak pernah melupakan kebaikan itu. Aku berhutang padamu, Saf, katanya. Bukan hanya uang. Kamu percaya padaku saat tidak ada yang percaya. Sekarang, Safira akan menagih utang itu. Dia menelepon. Telepon berdering 2 kali. Halo? Suara Raditya terdengar serak. Jelas baru bangun. Radit, ini aku, Safira, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Keheningan sejenak. Saf, ada apa? Kamu terdengar aneh. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan bantuan pertemanan. Ini bantuan profesional. Aku akan membayarmu. Jangan bicara omong kosong tentang bayaran. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Dalam pikiran Raditya, berbagai skenario buruk bermunculan. Safira tidak pernah menelepon sepagi ini. Tidak pernah dengan nada seperti itu. Aku akan kirim lokasi. Temui aku dalam 1 jam. Bawa laptopmu. Dan jangan katakan pada siapapun kamu bertemu denganku. Maksudku, siapapun. Safira menutup telepon sebelum Raditya bisa bertanya lagi. Dia mengirimkan lokasi kedai kopi kecil di seberang hotel. 1 jam kemudian, Safira duduk di sudut kedai kopi yang sepi. Dia sudah berganti pakaian. Dia mampir ke toko 24 jam dan membeli kaos oblong hitam polos dan celana jeans murah. Dia terlihat berbeda. Lebih keras. Dia memesan kopi hitam. Baik. Raditya masuk. Dia seorang pria yang rapi, bahkan di pagi buta. Matanya yang tajam langsung memindai ruangan dan menemukan Safira. Dia terkejut. Wanita di depannya bukanlah Safira yang dia kenal. Safira yang glamor, istri dari Dimas yang sukses, telah lenyap. Ini adalah seorang prajurit. Saf, ya Tuhan, apa yang terjadi? Dia duduk di depannya, nadanya mendesak. Safira menyesap kopinya. Dimas berselingkuh. Raditya mengumpat pelan. Brengsek. Oke, kita akan urus perceraiannya. Kita akan. Ini bukan tentang perceraian, Radit, potong Safira. Suaranya masih datar. Mereka mengusirku. Alis Raditya bertaut. Apa maksudmu mengusirmu? Dari rumahmu sendiri? Ya. Safira kemudian menceritakan semuanya. Dia menceritakannya seperti seorang analis yang melaporkan data. Kronologis, faktual, tanpa air mata. Dia menceritakan tentang aset atas nama Dimas. Dia menceritakan tentang modal awal dari rekening pribadinya. Dia menceritakan adegan di ruang tamu. Dimas, Slin, dan Marisa. Raditya mendengarkan. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi marah. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan dingin yang jauh lebih berbahaya. Dalam pikirannya, dia sudah menyusun berkas kasus. Konspirasi, penipuan, penggelapan. Mereka meremehkanmu, kata Raditya akhirnya. Suaranya tenang. Mereka pikir kamu hanya wanita penurut yang bodoh soal uang. Padahal kamulah yang menghasilkan uang itu. Itu kesalahan terbesar mereka. Semua atas namanya, Radit, kata Safira. Rumah, perusahaan, rekening bank. Secara hukum, aku tidak punya apa-apa. Secara hukum di permukaan, koreksi Raditya. Tapi kita tidak akan bermain di permukaan. Kita akan bermain di lumpur. Kita tidak akan menuntut cerai. Perceraian terlalu lambat dan terlalu rapi. Kita akan menuntut penggelapan dana perusahaan. Kita akan buktikan bahwa dia menyalahgunakan aset perusahaan yang modalnya berasal darimu. Kita akan buktikan bahwa dia berkonspirasi dengan ibunya untuk menipumu. Mata Safira akhirnya menunjukkan secercah kehidupan. Secercah api.
Apa yang kamu butuhkan? Semuanya, kata Raditya. Setiap bukti transfer, setiap email lama, setiap draft rencana bisnis, nama-nama karyawan kunci yang kamu percaya, terutama di bagian keuangan. Kita perlu melacak aliran dana modal awalmu. Kita harus membuktikan bahwa setiap sen yang mereka nikmati sekarang berasal dari rekening pribadimu. Safira mengangguk. Aku punya. Tidak di rumah. Aku punya penyimpanan cloud pribadi. Backup dari semua draft awal, proposal, dan catatan rekening bank sebelum aku menikah. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Raditya. Bagus. Kamu selalu lebih pintar dari mereka. Pikiran Raditya langsung bekerja. Pertama, kita butuh akuntan forensik. Aku punya orangnya. Kedua, kita butuh investigator pribadi. Kita perlu tahu siapa Selin ini. Kita perlu mengawasi setiap pengeluaran mereka. Mereka serakah, dan orang serakah itu ceroboh. Mereka akan mulai menghamburkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan kita akan mencatat semuanya. Aku ingin mereka hancur, Radit, kata Safira pelan. Raditya menatap mata Safira. Dia melihat rasa sakit yang dalam di sana, tersembunyi di balik baja. Mereka akan hancur, janjinya. Kamu akan mendapatkan kembali semuanya. Dan lebih banyak lagi. Raditya mengeluarkan laptopnya. Ayo kita mulai bekerja. Di mana kamu tinggal sekarang? Hotel seberang jalan. Tapi aku tidak bisa lama. Uangku terbatas. Raditya menggeleng. Kamu tidak akan tinggal di hotel. Aku punya apartemen studio kecil yang aman. Tidak ada yang tahu tempat itu. Kamu bisa tinggal di sana. Ini akan jadi markas perang kita. Dia mulai mengetik dengan cepat. Dia menelepon beberapa orang. Suaranya pelan, tegas, memberi instruksi. Dalam 30 menit, tim kecil telah terbentuk. Seorang akuntan forensik bernama Pak Indra, dan seorang investigator bernama Johan. Safira pindah ke apartemen itu hari itu juga. Tempatnya kecil, hanya satu kamar dengan dapur kecil dan kamar mandi. Sangat jauh berbeda dari istananya. Tapi di sini, dia merasa aman. Hari-hari berikutnya, Safira tidak tidur. Dia dan Raditya, terkadang bersama Pak Indra, menelusuri data. Ribuan baris spreadsheet, ratusan email lama. Safira bekerja seperti mesin, didorong oleh kopi dan keinginan balas dendam. Dia menunjukkan kepada mereka jejak digital yang jelas. Transfer 5 miliar rupiah dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan yang baru didirikan atas nama Dimas, 6 tahun lalu. Ini modal awalnya, katanya. Pak Indra, sang akuntan, mengangguk. Ini emas, Safira. Kita bisa buktikan asal-muasal dana. Investigator Johan mulai melapor. Nama pelakornya Selin Prasetya. 22 tahun. Tidak bekerja. Punya banyak utang kartu kredit sebelum bertemu Dimas. Dia benar-benar hamil. Sekitar 8 minggu. Berita kehamilan itu menusuk Safira sejenak. Tapi dia menelannya. Awasi dia. Awasi setiap pembeliannya. Aku ingin tahu jika Dimas membelikannya sesuatu menggunakan uang perusahaan. Sudah kulakukan, kata Johan. Kemarin, Dimas membelikannya mobil sport merah baru. Langsung atas nama Selin. Dibayar lunas. Transfer dari rekening operasional perusahaan. Jantung Safira berdebar. Bukan karena sakit hati, tapi karena antisipasi. Mereka bodoh, bisiknya. Sangat bodoh, setuju Raditya, tersenyum. Mereka sedang berpesta di atas kapal yang mereka bocorkan sendiri. Safira menatap layar laptopnya. Matanya menyorot data keuangan perusahaan. Perusahaannya. Dia, yang membangunnya, sekarang akan meruntuhkannya untuk membersihkan para tikus. Teruskan, kata Safira pada Johan. Catat semuanya. Setiap makan malam mewah. Setiap perhiasan. Setiap tagihan spa. Aku ingin mereka terkubur dalam tanda terima mereka sendiri. Pedang itu sedang diasah. Dalam diam, dalam bayang-bayang,
di sebuah apartemen studio sempit. Dan di atas bukit, di Istana Cahaya, para tikus tidak menyadari apa-apa. Mereka terlalu sibuk berpesta. Keesokan paginya di istana, matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Atau setidaknya, begitulah rasanya bagi Dimas, Marissa, dan Selin. Hilangnya Safira seperti awan gelap yang akhirnya terangkat. Rumah itu terasa lebih ringan, lebih rileks. Dimas bangun dengan perasaan luar biasa. Dia berguling di tempat tidur dan memeluk Selin. Kulitnya hangat dan muda. Inilah hidup, pikirnya dalam hati. Dia merasa seperti seorang raja yang akhirnya merebut kembali tahtanya. Dia tidak merasa bersalah. Mungkin sedikit jengkel karena drama tadi malam, tapi bukan rasa bersalah. Safira, dalam benaknya, telah menjadi beban. Dia terlalu serius, terlalu fokus pada pekerjaan, terlalu kaku. Dia mengingatkan Dimas pada tenggat waktu dan tanggung jawab. Selin mengingatkannya pada kesenangan. Safira akan baik-baik saja. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Dia wanita cerdas. Dia bisa cari kerja lagi. Dia dengan mudah melupakan bahwa pekerjaan yang dia maksud adalah perusahaan yang Safira bangun dari nol. Bagi Dimas, perusahaan itu sekarang adalah miliknya. Tertulis jelas di atas kertas. Dia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah sutra. Dia berjalan ke balkon besar yang menghadap ke kota. Dia menghirup udara pagi. Semua ini milikku. Perasaan berkuasa itu memabukkan. Di kamar sebelah, Marissa sudah bangun sejak subuh. Dia tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Dia berjalan menyusuri koridor. Tangannya menyentuh dinding, lukisan, dan vas bunga. Rumahku, pikirnya. Akhirnya, ini benar-benar rumah putraku. Rumahku. Pikirannya langsung beralih ke rencana renovasi. Dia membenci selera Safira yang minimalis dan modern. Terlalu dingin, katanya. Dia ingin sesuatu yang lebih megah. Lebih banyak emas. Lebih banyak bludru. Gorden yang berat dan permadani yang tebal. Dia akan memecat semua asisten rumah tangga yang disukai Safira. Mereka terlalu setia pada wanita itu. Dia akan mempekerjakan orang-orangnya sendiri, orang-orang yang akan melapor padanya. Dia memasuki ruang makan dan tersenyum. Hari ini, dia akan duduk di kursi kepala meja, tempat yang biasanya diduduki Safira. Selin bangun terakhir. Dia meregangkan tubuh seperti kucing yang puas. Dia melihat Dimas sudah tidak ada. Dia meraih ponselnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil foto selfie di tempat tidur mewah itu, memastikan kepala tempat tidur berukir itu terlihat. Dia mempostingnya di akun Instagram pribadinya dengan caption, "Pagi yang sempurna." Maka, pikirannya sederhana. Dia telah berhasil. Dia mengalahkan istri tua. Dia akan menjadi nyonya Dimas. Dia tahu Marissa tidak menyukainya, tapi dia tidak peduli. Nenek sihir itu bisa aku urus nanti, pikirnya. Dia hanya butuh cucu. Setelah aku memberinya cucu dan cincin ini ada di jariku, dia bukan siapa-siapa. Dia turun ke ruang makan. Dimas dan Marissa sudah ada di sana. Sarapan disajikan oleh staf yang tampak ketakutan. "Selamat pagi, sayang," sapa Dimas, mencium pipinya. "Pagi, Bu," sapa Selin ke Marissa dengan nada dibuat-buat manis. Marissa hanya mengangguk singkat. "Duduk. Kamu harus makan banyak." "Aku tidak mau sereal," kata Selin, mendorong mangkuk itu. "Aku mau mobil baru. Yang merah." Dimas tertawa. "Apapun untukmu, sayang. Kita beli hari ini." Marissa mendengus. Boros, pikirnya. Tapi dia diam saja. Biarkan Dimas bersenang-senang. Setelah Selin terikat oleh pernikahan dan anak, aku yang akan mengendalikan keuangannya. Dan begitulah pesta para tikus dimulai. Hari itu juga, Dimas membawa Selin ke dealer mobil mewah. Selin memilih mobil sport konvertible terbaru. Harganya miliaran. Dimas tidak berkedip. Dia mengeluarkan kartu kredit perusahaan. Atas nama Selin Prasetya, katanya pada sales itu. Di sebuah kantor kecil di seberang kota,
Ponsel Johan bergetar. Dia mendapat notifikasi dari informannya di dealer tersebut. Transaksi berhasil. Rekening operasional perusahaan X, pembelian 1 unit mobil sport merah. Atas nama Selin Prasetya. Johan tersenyum. Dia mengirim pesan itu ke Raditya. Raditya meneruskannya ke Pak Indra, sang akuntan. Bodoh, gumam Pak Indra. Matanya bersinar di balik kacamata tebalnya. Pembelian aset pribadi menggunakan dana operasional perusahaan. Ini bukti penggelapan level taman kanak-kanak. Pesta tidak berhenti di situ. Marisa juga menuntut bagiannya. Dimas, aku ingin merenovasi rumah ini, katanya malam itu. Dan aku butuh kartu kredit sendiri. Aku lelah harus meminta-minta pada Safira untuk hal-hal kecil. Tentu, Bu. Dimas segera menelepon bank. Besoknya, sebuah kartu kredit hitam tanpa batas atas nama Marisa, ditautkan ke rekening perusahaan, tiba di rumah. Marisa langsung beraksi. Dia pergi ke butik desainer papan atas, yang biasanya dia hindari karena Safira menganggapnya terlalu mahal. Dia membeli 5 tas tangan baru, selusin pasang sepatu, dan gaun-gaun malam yang berkilauan. Dia menghabiskan ratusan juta dalam satu sore. Setiap gesekan kartu itu tercatat. Setiap tanda terima difoto oleh asisten toko yang dibayar oleh Johan. Selin, tidak mau kalah, menghabiskan hari-harinya di spa mewah dan klinik kecantikan. Dia melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia membeli perhiasan, kalung berlian, anting-anting zamrud. Untuk calon ibu dari cucu ibu, katanya pada Dimas, yang dengan senang hati membayar semuanya. Lagi-lagi, dari rekening perusahaan. Dimas sendiri juga tidak ketinggalan. Sekarang dia adalah bos tunggal. Dia merasa tidak perlu lagi mengikuti rencana bisnis Safira yang membosankan dan penuh perhitungan. Dia ingin keuntungan cepat. Dia memanggil manajer keuangan perusahaan, orang kepercayaan Safira. Pak Harto, kata Dimas di ruang rapat, kakinya di atas meja. Saya mau kita cairkan 3 properti investasi kita di Bali. Jual cepat. Pak Harto pucat. Tapi Pak Dimas, properti itu aset jangka panjang. Nilainya akan naik 3 kali lipat dalam 5 tahun. Rencana Bu Safira. Rencana Safira sudah mati. Bentak Dimas. Saya bosnya sekarang. Jual di bawah harga pasar jika perlu. Saya butuh uang tunai. Pak Harto, yang terjebak, tidak punya pilihan selain menurut. Tapi malam itu, dia menelepon seseorang. Halo, Pak Raditya? Ini Harto. Saya punya sesuatu yang perlu Anda ketahui. Di markas perang, Raditya mendengarkan dengan seksama. Dia menjual aset perusahaan di bawah harga pasar untuk mendapatkan uang tunai cepat. Kata Raditya pada Safira setelah telepon ditutup. Dia menghancurkan perusahaanmu dari dalam keluar. Safira, yang sedang menatap spreadsheet, hanya mengangguk. Biarkan saja. Semakin cepat dia hancurkan, semakin sedikit yang tersisa untuk dia pertahankan. Semakin mudah kita mengambilnya kembali. Seminggu setelah Safira pergi, istana itu penuh dengan kehidupan baru. Marisa telah mempekerjakan staf baru yang memanggilnya Nyonya Besar. Selin sibuk memamerkan mobil barunya di media sosial. Dimas sibuk mengadakan rapat di klub malam dan lounge mewah, menghamburkan uang perusahaan untuk mentraktir calon investor yang sebenarnya hanya teman-temannya. Mereka merasa tak tersentuh. Mereka merasa menang. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengadakan pesta kecil. Hanya mereka bertiga. Merayakan awal baru mereka. Mereka memesan catering mahal. Sampahnya mengalir deras. Marisa mengenakan salah satu gaun barunya. Selin memakai kalung berliannya. Dimas merasa seperti raja dunia. Bersulang, kata Dimas, mengangkat gelasnya. Untuk keluarga. Untuk masa depan baru kita. Tanpa beban. Untuk cucuku, kata Marisa, matanya berkilauan. Untuk aku, pekik Selin, sudah sedikit mabuk. Mereka tertawa. Mereka minum.
Mereka menari di ruang tamu yang sebentar lagi akan dirombak Marisa. Mereka adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Jauh di luar, di kegelapan taman, Johan duduk di dalam van tanpa tanda. Dia mengoperasikan sebuah drone kecil berteknologi tinggi, tanpa suara. Lensa kamera drone itu merekam semuanya melalui jendela kaca raksasa. Merekam pesta mewah mereka. Merekam sampahnya mahal yang mereka minum. Merekam perhiasan yang mereka pamerkan. Merekam tawa puas mereka. Di layar laptopnya, Johan melihat Marisa memegang kalung berlian baru ke lehernya, mengagumi bayangannya di kaca jendela yang gelap. Dia melihat Selin pingsan di sofa, gaunnya tersingkap. Dia melihat Dimas berdiri di balkon, gelas di tangan, menatap kota di bawah kakinya. Dapat, bisik Johan. Mereka berpesta seolah tidak ada hari esok. Dia mengirim rekaman itu ke Raditya. Di apartemen studio, Safira menonton rekaman itu. Dia menonton tanpa ekspresi. Dia melihat suaminya, ibu mertuanya, dan wanita simpanannya berpesta di rumahnya, menggunakan uangnya. Dia tidak merasakan sakit hati lagi. Yang dia rasakan hanyalah es. Mereka terlihat bahagia, katanya pelan. Kebahagiaan itu ada harganya, jawab Raditya, matanya tertuju pada layar. Dan berkat pesta ini, kita baru saja mendapatkan tanda terimanya. Tikus-tikus itu telah memakan umpan. Jebakan itu kini terkunci. Mereka hanya belum menyadarinya. Di apartemen studio yang remang-remang, yang kini berfungsi sebagai markas perang, udara terasa pekat oleh antisipasi. 3 minggu telah berlalu sejak Safira diusir. 3 minggu dia hidup dalam pertapaan, didorong oleh kopi hitam dan data spreadsheet. Dia jauh lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat permanen. Tapi matanya menyala dengan intensitas yang dingin. Wanita yang menangis di lantai hotel itu telah lama pergi. Raditya dan Pak Indra duduk di seberangnya di meja lipat kecil. Meja itu penuh dengan dokumen hukum, laporan bank, dan foto-foto pengawasan yang diambil oleh Johan. Mereka telah mengumpulkan segalanya. Ini dia, kata Raditya. Suaranya tenang. Dia mengetuk satu map tebal. Bukti tak terbantahkan. Transfer 5 miliar rupiah dari rekening pribadi Safira ke rekening perusahaan yang baru dibuka atas nama Dimas. Itu adalah modal awal. 100% dana perusahaan berasal dari dia. Pak Indra menambahkan, dan ini, dia menunjuk ke set dokumen lain, adalah bukti penggelapan yang terang-terangan. Pembelian mobil sport atas nama Selin Prasetya. Tagihan kartu kredit Marisa untuk perhiasan dan tas desainer. Semua dibayar dari rekening operasional perusahaan. Ini adalah pencurian, murni dan sederhana. Safira menatap dokumen-dokumen itu. Itu adalah hidupnya, diurai dalam angka-angka. Dan penjualan properti Bali. Itu adalah paku di peti mati mereka, kata Raditya. Pak Harto bersedia bersaksi bahwa Dimas memaksanya menjual aset jangka panjang perusahaan jauh di bawah nilai pasar untuk uang tunai cepat. Itu adalah perusakan aset dengan sengaja. Pelanggaran tugas fidusia yang fatal. Pikiran Raditya berpacu. Dia telah menyusun strateginya berhari-hari. Dia tahu apa yang Dimas harapkan. Gugatan cerai. Pertempuran panjang dan berantakan memperebutkan Gonogini. Tapi Raditya tidak akan memberinya kemewahan itu. Kita tidak akan menggugat cerai, kata Raditya, seolah membaca pikiran Safira. Belum. Itu yang dia inginkan. Kita akan melakukan sesuatu yang jauh lebih cepat dan lebih menyakitkan. Dia menjelaskan rencananya. Mereka akan mengajukan mosi ex parte ke pengadilan niaga. Sebuah permintaan darurat untuk membekukan semua aset perusahaan dan aset pribadi Dimas yang terkait, tanpa memberitahu pihak Dimas terlebih dahulu. Apa kita bisa? Tanya Safira. Kita bisa. Raditya meyakinkan. Pikirannya sudah di ruang sidang. Dia sudah tahu hakim mana yang akan memimpin. Hakim yang terkenal tegas dan tidak punya toleransi terhadap penipuan korporat. Kita akan berargumen bahwa Safira adalah pemegang saham de facto yang dananya sedang digelapkan.
Kita akan tunjukkan bukti bahwa Dimas secara aktif menghancurkan nilai perusahaan. Kita akan berargumen bahwa jika kita tidak menghentikannya sekarang, pada saat persidangan dimulai, perusahaan itu akan kosong, dan kerugiannya tidak dapat diperbaiki. Safira mengangguk. Dia mengambil pena dan mulai menandatangani tumpukan dokumen hukum. Setiap tanda tangan terasa berat. Dia menandatangani surat untuk menyerang perusahaan yang dia bangun dengan darah dan keringatnya. Ini adalah operasi bedah yang menyakitkan. Dia harus memotong bagian yang terinfeksi, Dimas dan Marisa, untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Hari berikutnya, Raditya pergi ke pengadilan sendirian. Dia tampil percaya diri, berkasnya tertata rapi. Dia berbicara di depan hakim di ruang tertutup. Dia memaparkan kasusnya dengan presisi seorang ahli bedah. Dia menceritakan kisah Safira bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai investor yang ditipu. Dia menunjukkan bukti transfer, foto-foto foya-foya, dan kesaksian tertulis dari Pak Harto. Hakim mendengarkan dalam diam. Matanya yang tajam meneliti setiap lembar bukti. Sementara itu, Safira menunggu di apartemen. Sendirian. Keheningan itu memekakkan telinga. Dia mondar-mandir di ruangan kecil itu. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Dia mempercayai Raditya, tapi keraguan itu menggerogoti. Bagaimana jika hakim tidak melihatnya seperti itu? Bagaimana jika hukum yang tertulis di atas kertas, nama Dimas di semua aset, lebih kuat daripada kebenaran? Ponselnya berdering. Dia menyambarnya. Radit. Kita dapat. Suara Raditya terdengar profesional, tapi ada nada kemenangan di baliknya. Perintah pembekuan sementara dikabulkan. Berlaku segera. Hakim setuju ini adalah kasus penipuan yang jelas. Semua rekening perusahaan, semua rekening pribadi Dimas, semua kartu kredit yang terkait, dibekukan total. Bankir mereka sedang menerima surat perintahnya saat kita bicara. Safira terduduk di tepi tempat tidur. Dia tidak bersorak. Dia hanya bernapas. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, dia merasa bisa bernapas. Langkah pertama selesai, bisiknya. Di belahan lain kota, di sebuah mal paling mewah, pesta para tikus masih berlangsung. Selin sedang mencoba sebuah cincin. Bukan cincin biasa. Ini adalah berlian kuning 5 karat. Ini sempurna. Mas, pekiknya, untuk pernikahan kita. Ini akan membuat semua orang iri. Dimas tersenyum angkuh. Penjualan properti di Bali telah memberinya suntikan uang tunai yang besar di rekeningnya. Dia merasa tak terkalahkan. Bungkus, katanya kepada Pramuniaga. Pramuniaga itu tersenyum. Pilihan yang luar biasa, Pak. Totalnya 3,5 miliar rupiah. Dimas mengeluarkan kartu kredit hitam perusahaan. Dia menyerahkannya dengan santai. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan makan malam mewah yang akan mereka nikmati setelah ini. Pramuniaga menggesek kartu itu. Mesin berbunyi pelan. Matanya sedikit melebar. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Senyum Dimas memudar. Apa? Itu tidak mungkin. Coba lagi. Mesinmu mungkin rusak. Tentu, Pak. Pramuniaga itu mencoba lagi. Ditolak. Mungkin Bapak ingin mencoba kartu lain. Wajah Dimas mulai memerah. Beberapa pelanggan lain di toko itu mulai melirik. Selin, yang tadinya berbinar-binar, kini menatapnya dengan curiga. Mas, ada apa? Tanyanya. Suaranya mulai tajam. Tidak ada apa-apa. Geram Dimas. Dia mengeluarkan kartu platinum pribadinya. Kartu yang dia gunakan untuk pengeluaran pribadi, yang juga dialiri dana dari perusahaan. Pakai yang ini. Pramuniaga menggeseknya. Ditolak. Sekarang, keheningan di toko itu terasa berat. Pramuniaga itu tampak malu. Maaf sekali, Pak. Kartu ini juga ditolak. Ini konyol, teriak Dimas. Penghinaan ini tak tertahankan. Dia adalah Dimas, sang raja. Dia tidak mungkin ditolak. Mas, kamu bikin aku malu, desis Selin. Dia melepaskan cincin itu dan melemparnya ke meja kaca.
Ayo pergi. Mereka keluar dari toko itu dengan tergesa-gesa. Selin berjalan di depan. Marah. Dimas mengekor di belakang. Wajahnya ungu karena malu dan marah. Pasti ada kesalahan di ban. Geramnya. Begitu masuk ke mobil sport merah Selin, mobil yang dibeli dengan uang perusahaan, Dimas langsung menelepon manajer bank pribadinya. Hendra, apa yang terjadi dengan rekening saya? Semua kartu saya ditolak. Suara di seberang telepon tidak lagi ramah dan penuh hormat seperti biasanya. Suara Hendra dingin dan resmi. Selamat siang, Pak Dimas. Saya baru saja akan menghubungi Anda. Sesuai dengan perintah Pengadilan Niaga nomor 11 PDT Sus 2025, seluruh aset atas nama Anda dan semua perusahaan yang terkait dengan Anda telah dibekukan sementara oleh pengadilan. Dimas merasa darahnya surut dari wajahnya. Apa? Perintah pengadilan? Perintah apa? Atas dasar apa? Gugatan sengketa aset dan tuduhan penggelapan dana, Pak. Diajukan oleh pihak Ibu Safira Anindita. Safira? Dimas berteriak begitu keras hingga Selin tersentak. Wanita itu. Dia tidak punya apa-apa. Beraninya dia. Perintah itu berlaku efektif. Pak. Tidak ada dana yang bisa keluar atau masuk dari rekening Anda sampai ada sidang dengar pendapat. Klik. Telepon ditutup. Dimas mencengkeram kemudi. Tangannya gemetar. Selin menatapnya. Matanya menyipit. Apa yang dia bilang? Apa yang dilakukan istri tuamu itu? Dia membekukan rekeningnya. Gagap Dimas. Dia membekukan semua uang kita. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah spa mewah, Marisa baru saja menyelesaikan perawatan pijat dan lumpur selama 3 jam. Dia merasa segar kembali, siap untuk berbelanja lagi. Dia menyerahkan kartu kredit hitam barunya ke resepsionis. 5 menit kemudian, resepsionis itu kembali dengan wajah meminta maaf. Maaf, Nyonya Marisa, kartu Anda ditolak. Marisa membeku. Apa katamu? Itu kartu baru. Tanpa batas. Sudah kami coba 3 kali. Bu. Ditolak. Telepon Marisa berdering. Itu Dimas. Ibu. Kartu kreditku diblokir. Safira membekukan semua uang kita. Ada perintah pengadilan. Marisa menjatuhkan teleponnya. Malam itu, di istana, suasananya tidak lagi riang. Lampu kristal terasa redup. 3 orang duduk di ruang tamu dalam keheningan yang mencekam. Selin menangis. Marisa bergumam tentang bagaimana ini tidak mungkin. Dimas mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia tidak bisa melakukan ini, teriak Marisa. Rumah ini atas nama Dimas. Perusahaan ini atas nama Dimas. Tapi uangnya tidak bisa kita sentuh, Bu. Balas Dimas, panik. Dia sudah mencoba. Dia mencoba mentransfer uang dari hasil penjualan properti Bali. Diblokir. Dia mencoba mengakses rekening pribadinya. Diblokir. Dia mencoba menarik tunai. Diblokir. Mereka adalah miliarder di atas kertas. Tetapi malam itu, mereka tidak punya uang tunai bahkan untuk memesan makanan. Mereka terjebak. Terkunci di dalam istana emas mereka. Dikelilingi oleh kemewahan yang tidak bisa mereka gunakan. Mobil sport di garasi tidak bisa diisi bensin. Staf rumah tangga sebentar lagi akan menuntut gaji. Di apartemen studionya, Safira memakan semangkuk mie instan. Dia melihat keluar jendela ke arah lampu kota. Dia tahu, jauh di atas bukit sana, di rumahnya, kepanikan sedang menjalar. Dia tidak tersenyum. Dia hanya merasakan setetes kepuasan yang dingin. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah pembekuan aset, istana di atas bukit itu berubah menjadi panci bertekanan tinggi. Kemewahan yang kemarin mereka nikmati kini menjadi pengingat pahit atas apa yang tidak bisa mereka akses. Marisa, dalam kepanikannya, telah mematikan pendingin udara di sebagian besar rumah untuk menghemat listrik. Udara menjadi pengap dan panas, menambah ketegangan yang sudah ada. Staf rumah tangga yang baru, yang belum dibayar, mulai bekerja setengah hati. Debu mulai terlihat di permukaan marmer.
Ketiga konspirator itu kini saling menyalahkan. "Ini semua salahmu," teriak Marisa pada Selin di meja makan. "Mereka kini hanya makan roti dan telur. Kamu yang menghabiskan uang paling banyak. Mobil, perhiasan. Seandainya kamu tidak serakah, kita masih punya simpanan." "Aku?" balas Selin, tidak terima. Dia memegangi perutnya secara dramatis. "Aku mengandung cucumu. Dimas yang menawarkannya. Dan ibu sendiri? Tas-tas mahal itu? Ibu pikir aku tidak tahu?" "Diam kalian berdua," bentak Dimas. Dia pusing. Dia menghabiskan 4 hari terakhir menelepon pengacara. Tidak ada yang mau mengambil kasusnya. Firma hukum besar yang biasa dia gunakan tiba-tiba mengatakan ada konflik kepentingan. Raditya, dalam kecemerlangannya, telah mengantisipasi ini. Dia telah mengirimkan pemberitahuan sengketa ke semua firma hukum ternama di kota, menyebut nama Safira sebagai kliennya. Ini secara efektif memblokir Dimas untuk menyewa pengacara terbaik. Dimas frustrasi, takut, dan egonya terluka parah. Dia tidak bisa memahami bagaimana Safira, wanita pendiam yang dia kendalikan selama bertahun-tahun, bisa melakukan ini. Dalam benaknya, ini pasti ulah Raditya. Safira tidak mungkin secerdas ini. Selin, lebih dari siapapun, merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Dia adalah satu-satunya yang tidak terikat oleh darah. Cintanya pada Dimas berbanding lurus dengan saldo rekeningnya. Sekarang rekening itu nol. Dia terikat pada pria yang marah, stres, dan bangkrut, dengan seorang ibu mertua yang membencinya. Dan dia hamil. Pikirannya berpacu. Dia harus punya rencana cadangan. Dia tidak mungkin membesarkan anak dalam kemiskinan. Dia tidak akan kembali ke kehidupannya yang dulu. Di markas perang, Raditya dan Safira merencanakan langkah selanjutnya. "Pembekuan ini sementara," kata Raditya. "Kita perlu memenangkannya di sidang dengar pendapat. Kita perlu bukti yang tak terbantahkan bahwa mereka berkonspirasi sejak awal. Kita perlu mematahkan aliansi mereka." "Selin," kata Safira pelan. Raditya mengangguk. "Tepat. Dia yang paling lemah. Dia tidak terikat pada Dimas atau Marisa. Dia terikat pada gaya hidup. Sekarang gaya hidup itu hilang. Kita hanya perlu memberinya sedikit dorongan." Rencananya adalah umpan dan jebakan. Johan, sang investigator, mengaktifkan asetnya. Seorang wanita yang menyamar sebagai sosialita ditempatkan di salon kecantikan langganan Selin. Selin masih nekat datang ke sana, berharap bisa membayar dengan janji nanti, hanya untuk menjaga penampilannya. Selin duduk di kursi manikur, berpura-pura tenang, sementara pikirannya kacau. Di kursi sebelahnya, wanita suruhan Johan sedang berbicara di telepon. Suaranya dibuat cukup keras untuk didengar. "Tentu saja, sayang ya, kasus Dimas. Itu berantakan sekali. Aku dengar dari orang dalamku di kantor pajak. Ini bukan hanya soal istrinya. Ternyata dia punya utang pajak perusahaan yang sangat besar, ya. Disembunyikan. Sepertinya istrinya itu yang jadi kambing hitam. Tidak mereka bilang asetnya tidak akan pernah cair. Negara akan menyita semuanya. Rumahnya, mobilnya semuanya akan dilelang untuk bayar utang." Darah Selin terasa dingin. Disita negara? Utang pajak? Ini adalah skenario terburuk. Jika aset dibekukan oleh Safira, masih ada kemungkinan Dimas bisa memenangkannya kembali di pengadilan. Tapi jika negara yang menyita, semuanya berakhir. Tidak akan ada yang tersisa. Dia pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Dia merasa mual. Dia langsung mengkonfrontasi Dimas. "Kamu punya utang pajak?" teriaknya, mengabaikan kehadiran Marisa. "Apa benar perusahaan akan disita oleh negara?" Dimas, yang sedang stres karena ditolak lagi oleh pengacara, meledak. "Omong kosong apa lagi ini? Kamu dapat gosip murahan dari mana? Urus saja kehamilanmu dan jangan ikut campur urusanku." Bentakan itu adalah kesalahan fatal. Bagi Selin, itu adalah konfirmasi. Dimas menyembunyikan sesuatu. Dia tidak lagi melihat Dimas sebagai kekasih,
Dia melihatnya sebagai kapten kapal yang akan tenggelam, yang berbohong tentang kebocorannya. Malam itu, Selin menerima sebuah pesan di Instagram dari akun yang tidak dia kenal. Foto profilnya adalah seorang pria tampan, bersandar di mobil Bentley. Namanya Fabian. "Halo, Selin," isi pesan itu. "Saya melihat apa yang terjadi pada Dimas. Saya seorang investor yang juga pernah dirugikan oleh dia dan keserakahan ibunya. Saya sedang mengumpulkan bukti. Saya dengar Anda terjebak di tengah-tengah. Mungkin kita bisa saling membantu." Jantung Selin berdebar. Seorang investor dirugikan. Kaya. Dia melihat foto profil itu lagi. Pria itu tampak kuat dan stabil. Kebalikan dari Dimas yang kini menyedihkan. "Mungkin ini jalan keluarku," pikirnya. Dia menunjukkan sisi rapuhnya. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya takut. Saya sendirian." Fabian membalas cepat. "Jangan takut. Bagaimana kalau kita bertemu? Bicarakan ini sambil minum kopi. Saya punya cara untuk mengamankan aset. Jika Anda tahu maksud saya. Saya hanya perlu tahu seberapa dalam masalah yang Dimas buat." Mereka setuju bertemu keesokan harinya di lounge sebuah hotel bintang 5. Selin berbohong pada Dimas, mengatakan dia akan pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa bayi mereka. Dimas, yang terlalu sibuk dengan masalahnya, hanya mengangguk tanpa peduli. Selin berdandan sebaik mungkin. Dia memakai gaun terbaiknya yang tersisa, berusaha menutupi kenyataan bahwa dia tidak punya uang sepeser pun. Lounge hotel itu mewah dan sepi. Fabian, seorang aktor profesional yang disewa Raditya, sudah menunggunya. Dia persis seperti di foto. Berpakaian sempurna, tersenyum hangat, dan memancarkan aura kekayaan. "Selin," katanya, berdiri dan mencium punggung tangannya. "Terima kasih sudah datang. Kamu terlihat tegang. Ayo, pesan sesuatu." Tim Johan sudah ada di sana. Meja itu adalah meja terbaik, dengan mikrofon tersembunyi di vas bunga. Kamera dari seberang ruangan merekam setiap ekspresi. Selin, yang terpikat oleh pesona dan kemewahan yang dia rindukan, mulai rileks. Fabian sangat empatik. "Saya tahu ini berat untukmu," katanya. "Terjebak dengan pria seperti Dimas. Dan ibunya Marisa itu ular, bukan?" Selin tertawa kecil, merasa dimengerti. Ibu bahkan tidak tahu setengahnya. "Kalau begitu, ceritakan padaku," kata Fabian, mencondongkan tubuhnya. "Agar aku bisa membantumu. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa dalam penipuan mereka?" Dan Selin pun bicara. Didorong oleh keputusasaan, ketakutan akan kemiskinan, dan keinginan untuk merebut hati penyelamat barunya, dia menceritakan semuanya. Dia ingin menunjukkan dirinya sebagai korban, sama seperti Fabian. "Ini semua bukan ideku," katanya, suaranya bergetar. "Ini semua rencana Marisa. Dia yang membenci Safira sejak awal. Dia bilang Safira itu mandul dan kaku. Dia yang menyuruh Dimas memindahkan semua aset atas namanya. Jauh sebelum aku datang. Mereka sudah merencanakan ini bertahun-tahun." Fabian mengangguk prihatin. Mengerikan. Jadi Dimas dengan sengaja menipunya. Tentu saja. Selin semakin bersemangat. Dimas itu pengecut. Dia hanya melakukan apa yang ibunya katakan. Dan sekarang dia menghancurkan perusahaan. Dia menjual properti di Bali itu hanya untuk uang tunai. Dia bilang padaku kita akan kabur ke luar negeri jika Safira mulai curiga. Dia takut. Dia pembohong. "Dan kehamilanmu?" tanya Fabian pelan. Selin ragu sejenak. Dia menatap mata Fabian yang tampak simpatik. Dia mengambil keputusan. Ini adalah asuransi saya," bisiknya. Marisa sangat menginginkan cucu. Tapi sejujurnya, dia mencondongkan tubuh lebih dekat. "Saya tidak yakin ingin membesarkan anak dalam kemiskinan. Saya bahkan tidak yakin lupakan. Implikasinya jelas. Kehamilan itu adalah alat tawar. Alat yang kini mungkin tidak berguna. Dia berbohong padaku tentang segalanya.
lanjut Selin. Air matanya mulai menggenang. Dia bilang dia kaya raya. Sekarang dia bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik. Dan dia berbohong tentang utang pajak itu. Aku yakin. Dia terus berbicara selama 1 jam. Dia membocorkan setiap rahasia kotor. Setiap percakapan licik antara dia, Dimas, dan Marissa. Setiap rencana mereka untuk menguras perusahaan. Setiap hinaan yang mereka lontarkan pada Safira. Dia menceritakan semuanya. Berpikir dia sedang melamar kehidupan baru yang lebih baik. Di apartemen studio, Safira dan Raditya mendengarkan rekaman itu melalui earphone. Setiap kata yang keluar dari mulut Selin adalah paku yang ditancapkan ke peti mati Dimas dan Marissa. Safira duduk diam, wajahnya tanpa ekspresi. Dia mendengarkan konfirmasi dari setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, setiap rencana busuk. Dia mendengar bagaimana mereka menertawakan kebodohannya. Rekaman itu akhirnya berhenti. Raditya melepas earphone-nya. Dia menatap Safira. Kita dapatkan semuanya, katanya pelan. Ini bukan hanya bukti. Ini adalah pengakuan konspirasi penuh. Ini skakmat. Safira menutup matanya. Dia tidak merasa menang. Dia merasa kosong. Muak. Rasa sakit itu begitu dalam hingga sudah mati rasa. Bagus. Bisiknya. Sekarang. Hancurkan mereka. Ruang sidang pengadilan niaga itu dingin dan kedap suara. Udaranya pengap. Berbau karpet tua dan kertas-kertas hukum. Ini bukan ruang sidang pidana yang besar. Tapi ruangan yang lebih kecil dan fungsional. Dirancang untuk efisiensi, bukan drama. Namun hari itu, drama adalah satu-satunya menu. Di satu sisi, duduklah Dimas dan Marissa. Mereka telah tiba lebih dulu, mencoba memproyeksikan citra kepercayaan diri yang gagal total. Dimas, yang biasanya rapi dalam setelan mahal, kini mengenakan kemeja yang sedikit kusut di bawah jas yang tampak muram. Dia tidak bisa mengakses binatu langganannya. Wajahnya tegang, rahangnya mengatup, dan kakinya tidak bisa berhenti mengetuk-ngetuk lantai. Dalam benaknya, ini semua adalah lelucon. Sebuah penghinaan sementara. Dia masih percaya bahwa kertas legal atas namanya adalah tameng yang tidak bisa ditembus. Dia melirik pengacara di sebelahnya, Pak Budi, dengan tatapan meremehkan. Pak Budi adalah pengacara murah yang berhasil dia temukan. Dibayar dengan sisa-sisa uang tunai yang dia simpan di brankas rumah. Marissa duduk kaku di samping putranya. Dia mengenakan salah satu gaun lamanya. Gaun yang dia simpan dari zaman sebelum kekayaan Safira. Dia masih memakai perhiasan, kalung mutiara dan cincin berlian. Dia memakainya seperti baju zirah, simbol status terakhir yang dia miliki. Dalam pikirannya, Safira adalah anak tidak tahu diuntung. Beraninya dia menyeret kami ke sini, pikirnya getir. Setelah semua yang kami berikan padanya, dia menolak untuk menerima kenyataan bahwa semua itu berasal dari Safira. Di belakang mereka, di barisan kedua, duduklah Selin. Dia dipaksa datang oleh Dimas. Kamu bagian dari ini, kamu harus datang, bentaknya pagi itu. Selin tampak pucat dan mual. Kehamilannya mulai terlihat. Dan dia tidak lagi bersinar. Dia mengenakan gaun longgar sederhana. Dia tidak terlihat seperti simpanan glamor. Dia terlihat seperti gadis malang yang terjebak. Pikirannya tidak di ruang sidang. Pikirannya ada pada Fabian. Pria itu belum membalas pesannya sejak pertemuan mereka. Dia mulai curiga. Dia merasa mual yang amat sangat. Dan itu bukan hanya karena kehamilannya. Lalu, pintu di sisi lain terbuka. Raditya masuk lebih dulu. Dia tajam, fokus, dan membawa aura kompetensi yang dingin. Dia membawa satu koper kulit tipis. Di belakangnya adalah Safira. Ruangan itu seakan menghirup napas kolektif. Ini bukan Safira yang mereka kenal. Ini bukan istri lemah yang menangis di lantai atau wanita kaku yang sibuk dengan angka. Wanita yang masuk ruang sidang itu adalah perwujudan dari pembalasan yang elegan. Dia mengenakan blus sutra berwarna putih gading dan celana panjang berwarna hitam pekat yang dirancang sempurna. Rambutnya yang panjang disanggul rapi dan ketat di tengkuknya.
Riasannya minim, tetapi tegas. Matanya, yang dulu hangat dan penuh cinta, kini dingin seperti baja yang dipoles. Dia berjalan tegak. Setiap langkahnya mantap dan disengaja. Dia tidak melirik ke arah Dimas atau Marisa. Dia memandang lurus ke depan, ke arah kursi hakim. Dia duduk di samping Raditya seolah-olah dia adalah seorang ratu yang baru saja tiba di singgasananya. Dimas tertegun. Dia belum pernah melihat Safira seperti ini. Ada bagian kecil dari dirinya yang merasa gentar. Tapi egonya dengan cepat menutupinya dengan kemarahan. Dia pikir dia siapa? Pikirnya, bermain drama di pengadilan. Marisa menatap Safira dengan kebencian murni. Pelacur, pikirnya. Dia terlihat seperti pelacur sombong. Hakim, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal dan ekspresi lelah, masuk. Semua orang berdiri. Silakan duduk. Dia mengetuk palu. Ini adalah sidang dengar pendapat atas mosi pembekuan aset dalam kasus sengketa Anindita melawan Utama. Pihak pemohon, silakan. Raditya berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Tunggu. Pak Budi, pengacara Dimas, melompat berdiri. Dia tampak gugup. Yang Mulia, ini adalah taktik kotor. Ini murni sengketa rumah tangga, perceraian yang berantakan. Pihak penggugat, Ibu Safira, hanya seorang istri yang cemburu dan ingin balas dendam. Dia menyalahgunakan sistem pengadilan niaga untuk membekukan aset suaminya yang sah. Kami punya buktinya. Hakim menatap Pak Budi. Bukti apa yang Anda maksud, pengacara? Ini. Pak Budi mengangkat salinan sertifikat rumah dan akta perusahaan. Semua aset rumah, perusahaan 100% terdaftar atas nama klien saya, Bapak Dimas Utama. Sah secara hukum. Ini adalah miliknya. Seorang istri tidak bisa seenaknya membekukan aset suami yang sah hanya karena dia marah. Dimas tersenyum tipis. Dia bersandar. Akhirnya, pikirnya, hukum yang sebenarnya. Marisa mengangguk setuju. Hakim melihat dokumen itu. Saya mengerti, Pak Budi. Tapi mosi ini diajukan bukan atas dasar hukum perkawinan, melainkan atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan dana. Pengacara Raditya. Raditya berdiri dengan tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang dikatakan kolega saya benar. Semua aset itu memang atas nama Bapak Dimas. Dan itulah inti dari penipuan ini. Dia menyalakan proyektor. Layar di dinding ruang sidang menyala. Yang Mulia, Bapak Dimas Utama mengklaim perusahaan itu miliknya. Tapi perusahaan didirikan dengan modal. Dari mana modal itu berasal? Di layar muncul salinan laporan bank. Sebuah transfer. Tertanggal 6 tahun lalu. Dari rekening pribadi atas nama Safira Anindita, ke rekening perusahaan yang baru dibuka atas nama Dimas Utama. Jumlahnya 5 miliar rupiah. Seperti yang Anda lihat, lanjut Raditya, suaranya membelah keheningan. 100% modal awal perusahaan berasal dari rekening pribadi klien saya. Uang ini adalah warisan dan tabungan pribadi Ibu Safira, jauh sebelum dia menikah dengan Bapak Dimas. Pak Budi terlihat pucat. Dia menoleh ke Dimas. Kamu tidak bilang soal ini. Itu hadiah. Itu uang bersama. Bisik Dimas panik. Hadiah 5 miliar rupiah tanpa surat perjanjian, Yang Mulia. Tanya Raditya retoris. Atau investasi, dari seorang mitra bisnis yang kebetulan adalah istrinya, yang dia manipulasi untuk tidak mencantumkan namanya di akta. Hakim menatap tajam ke arah Dimas. Lanjutkan, pengacara Raditya. Terima kasih. Klien saya membangun perusahaan itu dari nol. Bapak Dimas adalah wajahnya. Klien saya adalah otaknya. Tapi dia dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Dia mengizinkan Bapak Dimas mengendalikan semuanya. Dan bagaimana Bapak Dimas membalas kepercayaan itu? Dengan penggelapan. Layar berganti. Foto pertama, mobil sport merah selin. Di sebelahnya, slip pembayaran dari dealer. Di bawahnya, salinan laporan rekening koran perusahaan,
menunjukkan transfer pembayaran lunas dari rekening operasional. Marisa dan Dimas membeku. "Ini adalah Selin Prasetya," kata Raditya. "Wanita simpanan Bapak Dimas, yang dibelikan mobil mewah seharga miliaran rupiah menggunakan dana operasional perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan pemasok." Selin, di barisan belakang, merasa semua mata tertuju padanya. Dia ingin menghilang. Dia menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Layar berganti lagi. Foto-foto. Foto Marisa di butik desainer. Tersenyum sambil memegang 5 tas tangan baru. Di sebelahnya, serangkaian tagihan kartu kredit. Kartu kredit atas nama Marisa ditautkan langsung ke rekening perusahaan. "Dan ini adalah Ibu Marisa, ibu dari Bapak Dimas," kata Raditya, yang juga menikmati hasil penggelapan. Ratusan juta rupiah untuk tas, perhiasan, dan gaun mewah. Ini bukan gaji. Ini bukan tunjangan. Ini adalah pencurian. Marisa terkesiap. "Beraninya kamu," teriaknya. Itu tunjangan dari putraku." "Yang mulia, tolong tenangkan hadirin," kata Raditya. "Diam, Bu," perintah hakim. Marisa terdiam. Tubuhnya gemetar karena marah dan malu. Dia telah dipermalukan di depan umum. Layar berganti lagi. "Dan yang terburuk, Yang mulia," kata Raditya. "Ini adalah bukti bahwa Bapak Dimas secara aktif menghancurkan nilai perusahaan. 3 minggu lalu, dia memerintahkan penjualan paksa 3 aset properti perusahaan di Bali." Di layar muncul kesaksian tertulis dari Pak Harto, manajer keuangan. Kesaksian itu merinci bagaimana Dimas memaksanya menjual aset di bawah 30% dari nilai pasar untuk mendapatkan uang tunai cepat. "Uang tunai yang mana?" lanjut Raditya. "Yang sekarang juga dibekukan di rekening pribadinya. Ini adalah tindakan seorang penjahat yang mencoba melarikan diri dengan jarahannya, bukan seorang direktur yang menjalankan bisnis." Raditya mematikan proyektor. Dia berdiri dalam diam sejenak. "Yang mulia," katanya, "kami telah menunjukkan asal-muasal dana. Kami telah menunjukkan pola penggelapan yang sistematis oleh Bapak Dimas, Ibu Marisa, dan Nona Selin. Dan kami telah menunjukkan upaya aktif untuk merusak aset perusahaan. Ini bukan sengketa rumah tangga. Ini adalah kasus penipuan korporat yang terang-terangan. Kami meminta agar pembekuan aset ini tidak hanya dipertahankan, tapi juga agar pengadilan segera menunjuk tim auditor independen untuk mengambil alih manajemen perusahaan." Keheningan di ruang sidang itu begitu pekat hingga terasa menyakitkan. Pak Budi tampak seperti orang yang ingin muntah. Dia tidak punya apa-apa untuk membantah. Semua bukti ada di layar. Dimas menatap Safira. Untuk pertama kalinya, kemarahan di matanya digantikan oleh sesuatu yang lain. Ketakutan. Dia akhirnya menyadari wanita yang dia buang itu baru saja menjatuhkan bom nuklir di atas hidupnya. Safira balas menatapnya. Matanya tidak berkedip. Dingin. Kosong. Itu adalah tatapan seorang eksekutor. Konfrontasi telah terjadi, dan Safira bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Hakim menatap tumpukan bukti di depannya. Dia berdeham. "Pengacara Budi," katanya, "ini adalah tuduhan yang sangat serius. Dengan bukti yang sangat kuat. Apakah Anda punya sesuatu untuk membantah ini?" Dimas mengepalkan tangannya. "Ini belum berakhir," pikirnya. "Ini belum berakhir." Pak Budi berdiri dengan gemetar. Dia merapikan kertas-kertas di depannya yang sekarang tampak tidak berguna. Yang mulia." Dia tergagap. "Semua ini adalah salah paham. Bapak Dimas, sebagai direktur utama, berhak menggunakan dana perusahaan. Itu adalah bonus kinerjanya. Dan pembelian mobil itu adalah aset perusahaan." "Aset perusahaan atas nama Nona Selin Prasetya?" tanya hakim, alisnya terangkat. "Aset yang dia pakai untuk pamer di media sosialnya." Pak Budi menelan ludah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia kalah telak. "Yang mulia," Raditya menyela. Suaranya setajam pisau bedah. "Pihak tergugat mengklaim ini salah paham.
Mereka mengklaim klien saya hanya istri pencemburu. Mereka mencoba melukiskan klien saya sebagai penjahatnya. Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat. Untuk membuktikan niat jahat yang disengaja, lanjut Raditya. Untuk membuktikan adanya konspirasi yang direncanakan untuk menipu dan merampok klien saya jauh sebelum kejadian pengusiran itu, kami memiliki satu bukti terakhir. Dia mengambil sebuah perekam audio digital kecil dari kopernya. Kami ingin memutar rekaman percakapan. Percakapan Nona Selin Prasetya dengan pihak ketiga. Di barisan belakang, Selin membeku. Fabian, pikirannya menjerit. Dia bukan investor. Dia jebakan. Perutnya melilit kesakitan. Keberatan, Yang Mulia, teriak Pak Budi. Rekaman ilegal. Penyadapan. Bukan penyadapan, Yang Mulia, balas Raditya dengan tenang. Percakapan ini direkam di tempat umum, di lounge hotel, dengan persetujuan penuh dari satu pihak, yaitu informan kami. Ini sepenuhnya legal. Hakim mengangguk. Lanjutkan. Raditya menekan tombol play. Keheningan ruang sidang dipecahkan oleh suara. Suara Selin. Jernih dan jelas. Ini semua bukan ideku. Ini semua rencana Marisa. Dia yang membenci Safira sejak awal. Dia bilang Safira itu mandul dan kaku. Dia yang menyuruh Dimas memindahkan semua aset atas namanya. Jauh sebelum aku datang. Mereka sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Marisa memekik. Dia memegang dadanya seolah-olah dia terkena serangan jantung. Bohong. Itu fitnah. Dia menatap Selin dengan kebencian yang tak terhingga. Pelacur kecil itu. Dia mengkhianati kita. Dimas menoleh ke belakang. Matanya merah pada menatap Selin. Habis kau. Desisnya tanpa suara. Dia gemetar karena marah. Selin hanya bisa menangis. Air matanya mengalir deras. Dia melihat hidupnya berakhir di depannya. Dia ditipu oleh Fabian. Dan sekarang dia akan dihancurkan oleh Dimas. Safira mendengarkan kata-kata itu. Mandul dan kaku. Kata-kata yang sering Marisa sindir dalam balutan nasihat manis. Mendengarnya dikonfirmasi dengan begitu gamblang di ruang publik ini. Rasa sakit itu menusuknya. Tapi dengan cepat digantikan oleh es yang lebih dingin. Raditya membiarkan rekaman itu terus berjalan. Tentu saja. Dimas itu pengecut. Dia hanya melakukan apa yang ibunya katakan. Dan sekarang dia menghancurkan perusahaan. Dia menjual properti di Bali itu hanya untuk uang tunai. Dia bilang padaku kita akan kabur ke luar negeri jika Safira mulai curiga. Cukup, teriak Dimas, melompat berdiri. Hentikan, itu bohong. Duduk, Pak Dimas, bentak hakim. Rekaman berlanjut. Suara Selin berbisik. Ini adalah asuransi. Saya Marisa sangat menginginkan cucu. Itu adalah pengakuan terakhir. Pengakuan bahwa kehamilan itu pun adalah bagian dari skema. Raditya menekan tombol, stop. Ruang sidang itu sunyi senyap. Satu-satunya suara adalah isak tangis Selin yang tertahan. Dimas menatap Selin dengan tatapan membunuh. Aliansi mereka tidak hanya retak. Itu telah meledak. Marisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Seluruh topeng kemuliaan dan martabatnya telah terkoyak. Dia sekarang terekspos sebagai wanita tua yang licik dan serakah. Hakim memijat pelipisnya. Dia menatap Dimas dan Marisa dengan pandangan muak. Ini, katanya, adalah bukti konspirasi yang paling jelas yang pernah saya lihat. Tapi Raditya belum selesai. Dia menunggu sampai hakim selesai berbicara. Dan, Yang Mulia, kata Raditya. Suaranya kini tenang. Ada satu poin terakhir sebelum Anda membuat keputusan. Semua mata beralih padanya. Apalagi? Pikir Dimas putus asa. Apalagi yang dia punya? Seperti yang ditunjukkan oleh kesaksian Pak Harto dan rekaman Nona Selin, kata Raditya. Bapak Dimas telah menjual aset perusahaan secara sembrono dan menghamburkan dananya. Tindakan ini menciptakan utang baru yang signifikan bagi perusahaan, utang kepada pemasok. Utang pajak yang tertunda, dan denda. Dia menatap lurus ke arah Pak Budi. Perusahaan itu,
secara teknis, berada di ambang kebangkrutan karena salah urus yang disengaja oleh direkturnya. Namun, klien saya, yang membangun perusahaan ini, tidak ingin melihatnya hancur dan karyawannya kehilangan pekerjaan. Jadi, lanjut Raditya, selama 3 minggu terakhir, klien saya, Ibu Safira, telah menggunakan sisa dana pribadinya yang tidak terkait dengan kasus ini, untuk membeli semua utang perusahaan tersebut. Keheningan. Pak Budi mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Dimas juga tidak mengerti. Raditya menjelaskannya. Artinya, Yang Mulia, selain sebagai pemilik modal de facto, Ibu Safira Anindita kini juga adalah kreditur utama perusahaan. Dia adalah orang yang paling berhak atas sisa aset perusahaan. Ini adalah skakmat yang mematikan. Safira tidak hanya membuktikan penipuan. Dia telah mengambil alih benteng dari luar sementara Raditya menyerbu dari dalam. Dimas tidak lagi bertarung melawan istri yang marah. Dia bertarung melawan bankirnya sendiri. Raditya berbalik menghadap Dimas dan Pak Budi. Ini bukan lagi untuk hakim. Ini adalah ultimatum. Kami menawarkan pilihan, kata Raditya. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Untuk menghemat waktu pengadilan yang berharga. Pilihan 1. Klien Anda, Bapak Dimas Utama dan Ibu Marisa, hari ini juga menandatangani surat penyerahan seluruh aset yang disengketakan. Itu termasuk 100% saham perusahaan, sisa uang tunai di semua rekening yang dibekukan, dan ya, rumah mewah yang mereka tinggali. Semuanya diserahkan kepada klien saya sebagai ganti rugi atas penipuan dan sebagai pembayaran atas utang yang kini dia pegang. Dia berhenti sejenak. Sebagai imbalannya, klien saya setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana atas penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Pilihan 2, lanjut Raditya, suaranya menjadi lebih dingin. Kami menolak tawaran ini. Kami melanjutkan ke tuntutan pidana. Dengan bukti yang disajikan hari ini, terutama rekaman pengakuan konspirasi, kami sangat yakin klien Anda akan menghadapi hukuman penjara minimal 10 tahun. Dan klien saya akan tetap mendapatkan semua aset itu melalui proses likuidasi kebangkrutan. Satu-satunya perbedaan adalah, Anda akan menandatangani surat-surat itu dari dalam sel penjara. Skakmat. Dimas terhuyung. Dia menatap Pak Budi, mencari bantuan. Pak Budi hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada jalan keluar. Matanya berkata. Dimas menatap ibunya. Marisa tampak menua 20 tahun dalam 1 jam. Dia gemetar, bergumam pada dirinya sendiri. Lalu Dimas menatap Safira. Wanita yang dulu memujanya, yang dulu akan melakukan apa saja untuknya. Hakim menatap Dimas. Pilihan ada di tangan Anda, Bapak Dimas. Keheningan yang pecah di ruang sidang setelah ultimatum Raditya adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Itu pekat, berat, dan penuh dengan racun penyesalan yang terlambat. Dimas Utama berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi. Pilihan yang ditawarkan Raditya bukanlah pilihan. Itu adalah 2 versi eksekusi yang berbeda. Satu cepat dan pribadi, yang lain lambat, umum, dan menyakitkan. Pikiran Dimas berputar seperti badai yang kacau. Penjara. Kata itu bergema di tengkoraknya. 10 tahun. Dia membayangkan dirinya di dalam sel sempit, memakai seragam oranye yang memalukan. Dia, Dimas Utama, yang terbiasa dengan setelan sutra dan sprei katun Mesir. Dia akan kehilangan segalanya, kebebasan, status, masa mudanya. Dia menatap Safira. Wanita itu duduk tegak. Wajahnya seperti topeng porselen yang tenang. Tidak ada keraguan di matanya. Tidak ada belas kasihan. Dia akan melakukannya. Dia akan mengirimnya ke penjara. Kemarahan yang luar biasa, panas dan asam, membakar tenggorokannya. Dia ingin melompat, mencekik wanita itu. Dia ingin berteriak bahwa wanita itu tidak berhak. Tapi dia tahu, jauh di dalam hatinya yang pengecut, bahwa Safira berhak 100%. Dia telah meremehkannya. Dia mengira Safira adalah domba yang lembut. Padahal selama ini dia tidur di samping seekor singa betina yang sabar. Dia melirik ibunya. Marisa tampak seperti baru saja melihat hantu.
Wanita tua itu gemetar hebat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tidak. Bisiknya. Pikiran Marisa terfragmentasi. Penjara? Aku? Seorang wanita tua terhormat? Ini tidak mungkin. Dimas, lakukan sesuatu. Katakan sesuatu. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mendambakan kekayaan ini, memanipulasi putranya untuk mendapatkannya. Sekarang, dalam hitungan menit, semuanya akan lenyap. Lebih buruk lagi, dia akan dipenjara. Gambaran dirinya berbagi sel dengan penjahat jalanan membuat perutnya mual. Dia lebih baik mati. Lawan dia, Dimas. Marisa akhirnya menemukan suaranya. Itu adalah desisan serak yang penuh kebencian. Dia menunjuk Safira dengan jari gemetar. Jangan biarkan pelacur itu menang. Jangan biarkan dia mengambil rumah kita. Itu rumahmu. Rumah yang dibeli dengan uangnya, kata hakim, suaranya datar. Dia sudah muak dengan drama ini. Pak Budi, pengacara Dimas, mencondongkan tubuhnya. Wajahnya berkeringat. Dia tahu karirnya sendiri bisa ternoda jika dia tidak menangani ini dengan cepat. Pak Dimas, bisiknya mendesak. Dengar, tidak ada yang bisa dilawan. Rekaman itu adalah pengakuan konspirasi kriminal. Itu sudah cukup untuk dakwaan berlapis. Anda akan masuk penjara. Ibu Anda juga, sebagai kaki tangan. Kaki tangan. Kata itu menghantam Marisa seperti tamparan. Tanda tangani. Lanjut Pak Budi. Ini bukan kekalahan. Ini adalah pengendalian kerusakan. Anda kehilangan uang, tapi Anda menyelamatkan kebebasan Anda. Anda tidak bisa menghasilkan uang dari penjara. Tanda tangani. Dimas menatap wajah ibunya yang ketakutan dan penuh kebencian. Dia menatap wajah pengacaranya yang putus asa. Lalu dia menatap Selin di barisan belakang. Gadis itu, yang menjadi pemicu semua ini, kini menangis dalam diam. Wajahnya ditutupi rambutnya. Dia tidak berguna. Dia adalah liabilitas yang bodoh. Dia kembali menatap Safira. Dia telah mencuri 7 tahun hidup wanita itu. Sekarang, wanita itu mengambil sisa hidupnya. Dia merasa kalah. Benar-benar kalah. Egonya yang sebesar gunung itu runtuh menjadi debu. Aku. Suaranya pecah. Aku. Dia menelan ludah. Dia menatap Raditya. Beri aku kertasnya. Kalimat itu terdengar seperti letusan senjata di ruang sidang yang sunyi. Marisa terkesiap. Dimas, tidak. Jangan. Tapi sudah terlambat. Raditya, yang telah mengantisipasi ini, mengeluarkan satu set dokumen tebal dari kopernya. Dia meletakkannya di depan Dimas dengan gerakan yang tenang dan metodis. Kontrak penyerahan aset, katanya. Tepat saat Dimas mengambil pena, sebuah jeritan melengking memecah ketegangan. Arg! Selin melompat berdiri. Dia mencengkeram perutnya. Wajahnya berkerut kesakitan yang dilebih-lebihkan. Sakit. Perutku. Bayiku. Semua orang menoleh. Selin, melihat dia menjadi pusat perhatian, meningkatkan dramanya. Dia terhuyung ke depan. Ini semua salah kalian. Dia berteriak. Matanya liar. Kalian membuatku stres. Bayiku. Dimas dan Marisa nyaris tidak meliriknya. Fokus mereka terkunci pada dokumen yang akan mengakhiri era mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan asuransi itu. Selin melihat tatapan dingin mereka. Dia melihat tidak ada yang peduli. Dia menatap Safira, mencari reaksi. Dia ingin menyakiti Safira. Kamu, teriaknya pada Safira. Kamu wanita jahat. Kamu tidak bisa punya anak. Jadi kamu mau membunuh anakku. Kamu akan membunuh bayiku. Safira menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memfokuskan pandangannya pada Selin. Dia tidak melihat apa-apa. Hanya seorang gadis bodoh yang ketakutan. Tatapan Safira kosong. Sedingin es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketiadaan reaksi itu menghancurkan Selin lebih dari 100 hinaan. Dia menyadari bahwa dia tidak penting. Dia tidak pernah penting.
Dia hanyalah alat yang bodoh, dan sekarang dia rusak dan akan dibuang. Fabian adalah jebakan. Safira telah mempermainkannya. Dia, sang penipu ulung, telah ditipu. Keputusasaan dan kebenciannya meledak. Ah, persetan. Dia tiba-tiba berhenti berakting. Tangisannya berhenti. Wajahnya mengeras. Aku keguguran. Ya, tadi malam. Bayinya sudah tidak ada. Sudah keluar. Marisa, yang masih berpegang pada harapan terakhir akan seorang cucu, menatapnya ngeri. Apa? Bohong. Kamu bohong. Aku tidak bohong, bentak Selin. Dia ingin menyakiti mereka semua. Aku tidak akan terikat dengan keluarga miskin ini. Dan tahu tidak, dia tertawa. Tawa yang histeris dan sumbang. Aku bahkan tidak yakin itu anak Dimas. Aku pergi dari sini. Kalian semua bisa masuk neraka. Dengan ledakan terakhir yang penuh racun itu, Selin berbalik. Dia mendorong pintu ruang sidang hingga terbuka dan berlari keluar koridor. Dia menghilang, meninggalkan kehancuran yang dia bantu ciptakan. Ruang sidang kembali sunyi. Drama Selin hanyalah interupsi singkat. Pak Dimas, kata hakim, suaranya lelah. Tanda tangani. Dimas mengambil pena. Tangannya gemetar hebat hingga dia hampir tidak bisa memegangnya. Dia menatap baris tanda tangan. Dia melihat namanya, Dimas Utama, yang dulu membuatnya bangga. Kini nama itu adalah simbol kegagalannya. Dia menekan ujung pena ke kertas. Dia menandatangani. Dia menandatangani penyerahan perusahaannya. Dia menandatangani penyerahan rumahnya. Dia menandatangani penyerahan seluruh hidupnya. Raditya mengambil lembar itu dan menggeser dokumen lain ke depan. Ibu Marisa. Dokumen itu adalah surat pernyataan, ditulis dalam bahasa hukum yang dingin, yang menyatakan bahwa dia melepaskan klaim apapun atas aset-aset tersebut dan melepaskan hak tinggalnya di properti di Bukit Angsana. Marisa menatap kertas itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia menatap Safira. Kamu iblis, bisiknya. Suaranya bergetar. Kamu akan dikutuk. Safira balas menatapnya. Tidak berkedip. Dia tidak merasa seperti iblis. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja membersihkan rumahnya dari hama. Tanda tangani, Bu, kata Dimas. Suaranya mati. Atau kita akan ke penjara. Bersama-sama. Gambaran itu. Penjara. Bersama-sama. Itu mematahkan Marisa. Dia merebut pena dari putranya dan mencoret-coretkan namanya di atas kertas. Tanda tangannya besar, miring, dan penuh amarah. Raditya dengan tenang mengumpulkan semua dokumen. Dia memeriksanya sekilas, memastikan semuanya beres. Dia memasukkannya kembali ke dalam kopernya. Dia mengangguk sekali kepada hakim. Yang mulia, masalah ini sudah selesai. Klien saya akan menarik semua tuntutan pidana yang tertunda. Hakim mengetuk palunya. Bunyinya terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati. Sidang ditutup. Hakim bangkit dan pergi. Pak Budi mengemasi tasnya dengan tergesa-gesa. Ingin segera keluar dari ruangan yang penuh racun ini. Tugas saya selesai, Pak Dimas. Katanya tanpa menatap kliennya. Anda bebas. Tapi Anda tidak punya apa-apa. Dia bergegas pergi. Dimas dan Marisa tetap duduk, membatu. Mereka adalah dua patung di reruntuhan kuil mereka sendiri. Sekarang apa? Bisik Dimas. Lebih pada dirinya sendiri. Raditya berjalan menghampiri mereka. Safira berdiri di sampingnya. Diam seperti bayangan. Pak Dimas, Ibu Marisa, kata Raditya. Suaranya formal. Klien saya telah mengatur agar dua petugas keamanan menemui Anda di pintu keluar. Mereka akan mengantar Anda kembali ke properti di Bukit Angsana. Secercah harapan muncul di mata Dimas. Dia mengizinkan kita kembali. Anda akan diantar, lanjut Raditya, menghancurkan harapan itu. Hanya untuk mengambil barang-barang pribadi yang esensial. Pakaian, obat-obatan, sikat gigi. Anda punya waktu 30 menit. Tepat 30 menit. Setelah itu,
Rumah itu akan disegel dan tim keamanan baru akan mengambil alih. Klien saya menyarankan Anda membawa koper. Ini adalah gema yang sempurna dari apa yang mereka lakukan pada Safira. Penghinaan itu begitu disengaja, begitu dingin. Safira diusir hanya dengan tas tangan. Mereka diberi 30 menit. Sebuah kemurahan hati yang terasa seperti tamparan paling keras. Dimas menatap Safira, mencari tanda-tanda kemenangan di wajahnya. Dia tidak menemukan apa-apa. Hanya ketenangan. "Ayo, Bu," kata Dimas. Dia berdiri. Dia harus menarik ibunya untuk berdiri. Kaki Marisa lemas seperti jeli. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang. Seperti terpidana mati yang berjalan ke tiang gantungan. 2 petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggu di luar pintu. Safira dan Raditya mengikuti mereka dari belakang. Mereka berjalan menyusuri koridor. Saat mereka mencapai pintu lobi utama, Safira berjalan mendahului mereka. Dia tidak mempercepat langkahnya. Dia berjalan dengan langkah yang sama mantapnya. Sama tenangnya seperti saat dia masuk. Punggungnya lurus. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia bisa merasakan 2 pasang mata membakar punggungnya. Tatapan penuh kebencian, keputusasaan, dan kekalahan total. Dia membuka pintu kaca besar dan melangkah keluar ke cahaya matahari. Dia menghirup udara segar. Rasanya seperti napas pertama yang benar-benar dia ambil dalam 7 tahun. Dia telah mengambil kembali semuanya. Babak perang telah usai. 6 bulan kemudian, matahari pagi menyinari jendela-jendela raksasa di rumah di Bukit Angsana. Tapi rumah itu bukan lagi istana yang dingin dan kaku seperti dulu. Safira telah merombaknya total. Dia menjual semua perabot emas norak yang dibeli Marisa dan furnitur berat yang disukai Dimas. Dia menggantinya dengan gaya yang mencerminkan dirinya. Elegan, modern, namun hangat. Dindingnya kini berwarna krem lembut. Ada banyak tanaman hijau subur di setiap sudut. Rak-rak buku yang tinggi berisi koleksi bukunya. Tempat yang dulu terasa seperti museum yang steril kini terasa seperti rumah. Di dinding di atas perapian, di tempat yang dulu tergantung potret besar Dimas dan Marisa, kini tergantung sebuah lukisan abstrak modern dengan sapuan warna biru yang menenangkan. Safira telah mengganti nama perusahaan. PT Utama Jaya, yang berpusat pada ego Dimas, kini telah tiada. Dia menggantinya menjadi Anindita Group, menggunakan nama keluarganya sendiri. Sebuah awal yang baru. Dia telah mempekerjakan kembali banyak staf lama yang setia padanya, termasuk Pak Harto, yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan. Dia menggunakan uang dari penjualan mobil sport merah Selin, yang berhasil dilacak dan ditarik oleh tim Raditya, dan lelang semua perhiasan serta tas-tas palsu Marisa untuk membayar bonus besar kepada para karyawan yang telah bertahan melalui masa-masa sulit. Dia adalah seorang pemimpin. Dihormati, dikagumi, dan sedikit ditakuti. Dia tidak lagi naif. Dia tajam, penuh perhitungan, tapi adil. Pagi itu adalah hari Sabtu. Safira tidak bekerja. Dia berdiri di balkon utama. Balkon yang sama tempat Dimas dulu berdiri dan merasa seperti raja dunia. Safira tidak merasa seperti raja. Dia merasa damai. Dia mengenakan setelan yoga yang nyaman. Rambutnya diikat ekor kuda. Dia menyesap teh melati hangat sambil memandang ke bawah, ke arah kota yang mulai sibuk. Dia telah bekerja keras tidak hanya untuk membangun kembali perusahaannya, tetapi juga membangun kembali dirinya. Dia telah memaafkan dirinya sendiri. Dia telah belajar bahwa kepercayaan harus didapat, bukan diberikan secara cuma-cuma, bahkan dalam cinta. Saat dia hendak berbalik untuk masuk, sebuah suara menginterupsinya. Suara yang parau, penuh amarah, datang dari jalan di bawah gerbang rumahnya. "Ayo, cepat. Dasar tidak berguna. Berat sekali." Safira mengerutkan kening. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit, melihat ke bawah. Jalan di depan gerbangnya adalah jalan umum yang sedikit menanjak. Pemandangan di bawah sana membuatnya membeku. Sebuah gerobak sampah besar, yang biasanya ditarik oleh truk kecil, kini ditarik oleh seorang pria. Gerobak itu penuh dengan karung-karung sampah hitam yang bau,
dan rodanya berderit berjuang melawan tanjakan. Pria yang menariknya kurus kering. Kulitnya hitam legam terbakar matahari. Dia hanya mengenakan celana pendek robek dan kaos singlet yang kotor. Rambutnya panjang dan gimbal. Dia adalah cangkang kosong dari pria yang dulu dia kenal. Itu Dimas. Dia sedang berteriak pada seseorang. "Bantu aku dorong. Bodoh. Jangan hanya duduk." Di trotoar di samping tumpukan sampah, seorang wanita tua duduk. Dia sama kotornya. Rambut kelabunya yang tipis dan berminyak menempel di kulit kepalanya. Dia mengenakan daster lusuh yang sobek di sana-sini. Di tangannya ada sebuah cangkir kaleng bekas. Dia sedang mengemis kepada beberapa pejalan kaki yang lewat, yang bergegas menjauhinya karena baunya. Itu Marisa. Safira menatap tanpa berkedip. Dia tahu mereka jatuh. Raditya telah memberitahunya bahwa setelah diusir, tanpa uang, tanpa referensi kerja, dan dengan rumor penipuan yang menyebar di kalangan elit, tidak ada yang mau mempekerjakan Dimas. Dia telah kehilangan segalanya. Tapi Safira tidak menyangka mereka akan jatuh sejauh ini. Dia terus mengawasi. "Aku lelah," rintih Marisa. Suaranya serak. "Panas sekali. Beri aku air." "Air apa?" bentak Dimas, melepaskan pegangan gerobak itu. Dia menendang roda gerobak dengan frustrasi. "Kita bahkan tidak punya uang untuk makan siang. Ini semua salahmu." "Salahku?" pekik Marisa. Suaranya melengking. "Kamu yang menandatangani kertas itu. Kamu yang pengecut. Kamu yang membiarkan wanita itu mengambil semuanya." "Aku pengecut?" Dimas mendorong ibunya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung. "Kamu yang meracuni pikiranku. Kamu yang bilang dia mandul. Kamu yang membawaku pada pelacur sialan itu. Ini semua salahmu. Andai saja kamu diam dan membiarkan aku hidup, aku masih akan jadi raja." "Raja bodoh," balas Marisa. "Terlalu percaya pada istrimu dulu, dan terlalu bodoh untuk mendengarkanku dengan benar." Mereka bertengkar. Dua tikus yang terperangkap dalam selokan, saling menggigit, saling menyalahkan, tidak pernah belajar satu hal pun. Mereka adalah potret sempurna dari kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri. Saat itulah, seolah merasakan ada yang mengawasi, Marisa berhenti berteriak. Dia mendongak. Dia melihat ke atas, ke arah balkon mewah di atas bukit. Matanya yang tua menyipit, mencoba fokus. Lalu, matanya melebar dalam kengerian dan kebencian murni saat dia mengenali siluet yang tenang itu. Dia menyenggol Dimas dengan sikunya yang kurus. "Dimas, lihat itu dia." Dimas berhenti mengumpat. Dia mengikuti arah pandang ibunya. Dia mendongak. Tatapan mereka bertemu. Jarak mereka jauh, tetapi koneksi itu sekuat listrik. Safira di atas. Di istananya. Bersih. Tenang, berkuasa. Disinari matahari pagi. Dimas dan Marisa di bawah. Di jalanan. Kotor, hancur, dan dikelilingi sampah. Tatapan mereka membara dengan kebencian yang sama seperti 6 bulan lalu di ruang sidang. Tidak ada penyesalan di mata mereka. Tidak ada rasa malu. Hanya kemarahan yang impotensi karena mereka telah kalah. Safira menatap mereka. Dia melihat Dimas, pria yang pernah dia cintai. Dia melihat Marisa, wanita yang pernah dia coba sayangi. Dia tidak merasakan iba. Dia tidak merasakan kasihan. Kemarahan yang dulu membakarnya kini telah menjadi abu yang dingin. Dia memikirkan rasa sakit yang mereka sebabkan. Penghinaan saat diusir. Kata-kata, mandul dan kaku. Kebohongan selama bertahun-tahun. Lalu dia memikirkan perjalanannya kembali. Malam-malam tanpa tidur di apartemen studio. Ketakutan. Keraguan. Dan akhirnya, kemenangan. Dia melihat mereka sekali lagi. Benar-benar melihat mereka apa adanya. Dua jiwa kecil yang serakah, tenggelam dalam sampah mereka sendiri. Karma telah berjalan sesuai keinginannya. Sebuah senyuman tipis, yang nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Safira. Lalu, sebuah tawa pelan keluar dari tenggorokannya.
Itu bukan tawa yang keras atau mengejek. Itu adalah tawa kelegaan. Tawa seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah maraton yang panjang dan menyakitkan. Tawa seseorang yang telah membersihkan rumahnya dan kini bisa bernapas lega. Tawa itu adalah simfoni pembalasan yang manis, tenang, dan sangat elegan. Dimas dan Marisa melihat tawa itu. Mereka mendengarnya. Samar-samar terbawa angin. Itu adalah penghinaan terakhir. Safira berbalik, masih tersenyum tipis. Dia masuk kembali ke dalam rumahnya, menutup pintu balkon di belakangnya, meninggalkan mereka berdua di jalanan dengan bau sampah dan kebencian mereka. Dia siap untuk melanjutkan sarapannya.